mandiri ya Pak Syukur mungkin ya gitu. Ya. Itu mungkin Pak Syukur tambahan dari saya. Ya, makasih. Jadi mohon diisi lokasinya. Bagi teman-teman yang dekat dengan Bogor, bisa ke persilangannya atau membuat pedoman persilangan tadi menggunakan tanaman yang ada di belakang rumah saya. Sekarang ada cabai, kemudian ada kacang panjang, ada kecipir, ada okra, ada jagung, ada bunga matahari. Bunga matahari susah ya. Ada marigold, ya. Ada apa lagi? Ada banyak tanaman yang bisa digunakan. Jadi silakan bagi yang dekat dengan Bogor, ya, atau yang mau langsung ke Bogor gitu ya. Mas Aris sudah ke Bogor belum? Belum, Bapak. Belum. Ya, jadi yang sudah mulai akan penelitian silakan merapat ke Bogor gitu ya. Mulai bentuk populasi gitu ya. Mas Abdul Rahman gitu ya. Kita mulai bentuk populasi. Ya. Mas Haris juga bentuk populasi, silakan merapat ke Bogor. Ya. Jadi bagi yang dekat-dekat Bogor, mangga silakan. Atau kalau Pak Bayu misalnya di instansinya gitu ya. Bisa juga langsung ya kalau padi, tapi nggak seru ya kalau padi ya. Udah terlalu biasa. Iya. Ya sendiri itu nggak seru. Keprok syukur harusnya seru, Pak. Ya silakan ya Pak Bayu juga kalau ingin memanfaatkan tanaman di belakang rumah saya, mangga. Saya ini di 2 greenhouse ada cabai yang sedang ditanam ya. Lumayan tanamannya lumayan banyak, genetipenya hampir 200 lebih. Ada tambahan Bu Siti Maria, Mbak Mali kalau ada, atau Bu Desta? Atau kalau ini saya beri kesempatan untuk bertanya pada Bapak Ibu ya terkait dengan tugas mandiri ataupun tugas mingguan. Ya. Nah, Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Aris. Terkait dengan panduan persilangan tadi, itu mulai dari awal proses penanaman hingga processing benih, artinya ekstraksi, atau cuman sampai proses persilangan saja, Bapak? Saya kira yang kita harapkan adalah bagaimana persilangan itu mulai dari pemilihan tetua betina, maksud saya bukan tetua, pemilihan bunga betina gitu ya. Tidak harus mulai dari nanam, kelamaan nanti. Nah, ya, jadi tentu di bagian pendahuluan atau di bagian awal disebutkan bahwa tanaman harus dibuat seoptimal mungkin pertumbuhannya ya, sebagai prasyarat agar persilangan berhasil dengan baik. Tapi start untuk yang disebut dengan panduan untuk persilangan itu mulai dari pemilihan bunga betinanya, seperti apa yang dipilih gitu. Bisa juga kita jejerkan, misalnya kalau pada cabai itu ada bunga yang selamat datang Pak Willy sudah bergabung. Atau sudah bergabung sejak tadi ya, saya tidak melihat. Ada Pak. Ada ya. Terima kasih. Nah jadi misalnya bunga betinanya yang akan dipilih itu dijejerkan dari bunga yang masih kuncup. Kalau pada cabai ada kuncup, ada yang agak besar sedikit, sangat besar, siap untuk silang pada hari itu misalnya ya. Nah mana yang boleh dipilih kalau misalnya kita beri skor 1, 2, 3, 4, maka skor 3 dan 4 yang dipilih misalnya. Skor 1, 2 jangan karena dia akan mekar besoknya. Terlalu lama polen itu akan bertengger di kepala putik. Kalau lingkungan tidak memungkinkan nanti dia akan polennya akan mati di situ. Misalnya seperti itu. Itu mulai dari pemilihan bunga betina. Bunga betina seperti apa yang dipilih. Lalu kemudian mulai kastrasi dan emaskulasi. Nah, bagian-bagian mana yang dikastrasi? Bagian mana yang diemaskulasi? Pemilihan bunga jantan seperti apa yang boleh dipilih ya, yang bisa dipakai gitu. Kemudian proses persilangan sendiri buatan ya bisa misalnya. Kalau pada jagung selving begitu ya. Nah, atau crossing juga jagung itu selving dan crossing. Nah, jadi sampai selesai isolasi, kalau dia perlu diisolasi ya, kalau pada jagung kan perlu diisolasi. Kalau tanaman cabai barangkali isolasi sebagai standar, barangkali kita isolasi pakai isolatif. Kalaupun tidak, biasanya
karena penyerbukan melalui serangga sudah tidak tertarik, mahkotanya sudah hilang. Jadi sampai ke pelabelan dan isolasi itu saja, Mas Haris. Tidak sampai nanti. Ya kalau misalnya persilangan berhasil itu jadi, kalau misalnya sampai dia jadi 2-3 hari itu seperti apa yang tidak rontok itu. Nah yang rontok seperti apa, yang tidak rontok seperti apa. Itu bagus juga untuk diperlihatkan. Tidak harus panen benih, nanti nggak kejar misalnya. Tidak harus panen benih. Juga tidak ada instrumen juga kalau misalnya dia. Maksud saya untuk tanaman-tanaman itu sulit akan mengidentifikasi benih itu hasil persilangan atau tidak. Gitu ya. Kalau jagung mungkin ada efek metaksinya, tapi kalau tanaman lain tidak. Yang penting adalah kalau dia ukurannya membesar, berarti proses persilangannya berhasil. Atau karena ini adalah proses, begitu ya, Anda bisa lihat, ya. Bisa saja Anda tidak berhasil dalam proses persilangannya, tetapi berdasarkan literatur, ukuran buah seperti inilah kira-kira yang menunjukkan dia jadi gitu ya. Jadi bisa saja buah yang sudah jadi Anda gantungin label gitu misalnya. Ini strategi dalam pemotretan dan pembuatan video misalnya seperti itu. Ya kalau dalam satu waktu pembuatan video kan nggak nunggu 3 hari 4 hari kemudian, apalagi kalau harus sewa vendor kan. Nggak, jangan sewa vendor, kemahalan ya. Bikin sendiri saja. Kalau saya biasa suka membuat video kan ada vendornya. Jadi kalau saya nunggu 3 hari 4 hari nanti kemahalan, dia harus perlu biaya lagi untuk datang gitu ya. Jadi pada hari itu kita pilih kira-kira buah yang seperti inilah yang kalau dia jadi seperti itu. Ya, jadi proses seperti itu yang diperlihatkan. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Sama. Ada lagi yang lain? Pak Willy mau menambahkan, silakan Pak Willy. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syukur, ada Bu Desta, Bu Mawi, Pak Arya, Bapak Ibu semua, teman-teman. Alhamdulillah senang bisa bertemu dalam kesempatan ini. Menarik topik-topik praktikum yang disampaikan tadi, saya ikut menyimak dan ikut berharap juga semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan wawasan juga pengetahuan yang banyak dari praktikum pemulihan tanaman ini. Begitu. Sedikit tambahan mungkin tentang ada 2 hal ya. Yang pertama tentang analisis data. Nanti mungkin kita akan melihat beberapa software yang mungkin bisa menjadi tambahan wawasan bagi teman-teman ya. Kemudian kalau untuk tambahan yang kedua tentang persilangan ya, tadi salah satu komoditi atau kategori yang disiapkan adalah atau yang akan dilakukan dalam praktikum adalah tanaman menyerbuk silang ya Pak Syukur ya. Nanti ya salah satunya adalah jagung ya teman-teman ya. Nah, jadi kita sebagai tambahan tadi dari apa yang ada di fasilitas penelitian Pak Syukur ya. Kita ada pertanaman jagung di Likopo sekarang ya kan. Nah, namun ini sedang pas memang waktunya berbunga sekarang. Nah, jadi kalau teman-teman yang sedang kebetulan ya ada di Bogor atau di sekitar Bogor ya yang minggu ini ada waktu luang, tidak banyak kegiatan dan ingin melihat tentang persilangan jagung di Likopo ya bisa menghubungi saya, mungkin nanti mungkin bisa kita lihat sama-sama, mungkin begitu Pak Syukur. Sekedar tambahan saja ya. Terima kasih.
Makasih Bu Pak Willy. Jangan-jangan setelah ditawarkan macam-macam semua nanti migrasi ke Bogor semua. Kalau semua migrasi ke Bogor, topiknya kita rubah itu. Iya. Jadi kita Karena ada cangkok. diberi data, mungkin nanti akan diminta ke lapang langsung ya Pak Syukur ya. Kalau minta ke lapang langsung kalau sudah migrasi ke Bogor semua Iya. dari topik-topik yang ada tadi. Nah, terkait dengan ini pengolahan data, mungkin apa kita switch saja ya Pak Willy, saya jadi terpikir juga karena kan pengolahan data itu kan seawal mungkin mereka tahu setelah data itu diberikan. Jadi minggu depan misalnya sudah kita berikan. Nah, setelah minggu depan itu 2 minggu berikutnya langsung bagaimana mengolah data barangkali Pak Willy gitu ya. Oh, baik. Ya. Jadi di awal sudah mulai mengolah data, jadi data yang diberikan itu langsung bisa digunakan juga untuk topik-topik yang berhubungan dengan yang situ, ya Pak Willy. Misalnya analisis gerombol itu sudah bisa berarti dia menganalisisnya, tidak menunggu di ujung sehingga langsung bisa untuk digunakan untuk praktikum mandiri masing-masing topik, misalnya seperti itu Pak Willy ya. Baik. Nah, jadi oleh karena itu mungkin nanti saya akan switch dari jadwal tadi pengolahan data di depan. Tadinya saya berpikir kenapa pengolahan data di belakang agar sinkron dengan kuliah. Kuliahnya kan sekitar minggu ke-7 ya. Minggu ke-6, minggu ke-7. Heritabilitas dan lain sebagainya. Khawatir belum nyambung gitu. Tapi dengan pemikiran bahwa ini adalah S2 ya. Jadi bagaimanapun di S1 tentang pemuliaan itu dan beberapa analisis data saya kira sudah tahu gitu ya. Sehingga tidak terlalu berat, agak beda dengan kalau semester 3 di S1 gitu ya. Semester 3 di S1 memang blank tentang data-data itu. Karena ini adalah S2 saya kira tidak ada masalah juga kita diberikan di awal di praktikum sebelum kuliah itu dilakukan gitu ya. Jadi dibalik gitu ya. Ya insya Allah bisa bersyukur. Ya, makasih Pak Willy. Nanti saya akan arrange lagi jadwalnya, saya akan posting kembali. Ya. Bu Desta silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, senang hari ini kita bisa bertemu ya. Walaupun melalui by Zooming, tapi semoga ini tidak mengurangi mengurangi nilai dari praktikum ini. Kita walaupun by Zooming, tapi kita membayangkan bahwa kita ini sedang praktikum pemulihan tanaman seperti ketika kita dahulu melakukan praktikum pada saat sebelum pandemi. Jadi kami berharap pencapaian kompetensi dari praktikum ini tidak mengurangi karena dilaksanakan dengan Zooming. Kami pun semua dosen berusaha mempersiapkan praktikum ini sebaik mungkin gitu ya, dengan harapan pemahaman adik-adik tidak artinya sama lah dengan ketika praktikum ini dilaksanakan pada saat sebelum pandemi, jadi ketika saat sebelum offline gitu. Jadi ibaratnya kalau kita melakukan uji multilokasi begitu ya, jadi kalau praktikum secara online ini adalah ibaratnya galur-galur yang kita uji ya, dan praktikum secara offline itu adalah pembanding, maka kita berharapkan uji statistiknya itu tidak berbeda nyata gitu dalam hal pencapaian, dalam hal peningkatan pemahaman Bapak dan Ibu semua terhadap pemulihan tanaman. Nah, itu harapan kami. Jadi mari kita sama-sama melaksanakan praktikum ini dengan serius, semangat dan sungguh-sungguh seperti itu. Karena apa ya? Di samping ini akan menjadi nilai pahala bagi akhirat kita begitu ya. Dan juga ini menjadi kebaikan untuk di dunia kita. Nah, yang mau kita kejar itu adalah kedua-duanya. Jadi dengan niat tulus kita praktikum sama-sama seperti itu. Kemudian tadi dari topik-topik yang dijelaskan oleh Pak Syukur, saya kira itu juga sama seperti Pak Willy, sangat menarik ya. Jadi sedemikian rupa Pak Syukur ya, terutama karena itu banyak data dari tanaman hortikultura, menyiapkan data supaya praktikum mandiri itu tetap bisa terlaksanakan. Ya. Kenapa? Karena praktikum mandiri itu effortnya sih kelihatannya sedikit begitu itu. Tapi kalau Bapak dan Ibu melaksanakan dengan sungguh-sungguh itu sebetulnya yang didapatkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan kalau kita ke lapang datang melakukan persilangan. Jadi praktikum mandiri itu adalah sebetulnya seperti satu set penelitian begitu. Jadi kalau dulu kita laksanakan ketika offline, jadi seperti
seperti Bapak Ibu itu sudah memulai penelitian, tetapi sekarang karena pandemi ya kita tidak ke lapang, jadi diberikan datanya. Kami harapkan walaupun datanya yang diberikan, tetapi pemahaman tentang agronominya, kemudian cara pengamatannya, begitu ya, tetap dapat diperoleh dengan baik gitu. Jadi artinya apa? Bagian-bagian itu ya, itu bagian yang dipelajari melalui literatur, gitu, dibaca dari jurnal-jurnal gitu. Nah, kalau pengolahan data itu jelas dikerjakan sendiri gitu. Jadi insya Allah akan dapatlah pengalaman atau pengetahuan tentang itu. Jadi bagian-bagian yang memang tidak bisa kita lakukan, nah ataupun nanti juga diusahakan ditunjukkan melalui video dalam praktikum, nah itu silahkan Bapak Ibu memperkaya diri sendiri dengan membaca lebih banyak, belajar lebih banyak, menonton video lebih banyak gitu. Karena pengetahuan itu kan sekarang banyak tersedia di dunia maya. Kalau dulu dosen itu adalah satu-satunya sumber informasi, nah sekarang sudah berubah. Jadi informasi itu tidak hanya berasal dari dosen, tapi juga bagaimana Bapak Ibu mencari informasi itu dari sumber-sumber yang benar. Sehingga harapan kami di akhir bahwa Bapak Ibu semua ya akan lulus mata kuliah ini dengan pencapaian kompetensi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian tadi untuk bahan praktikum, ya terutama yang berkaitan dengan persilangan, karena kan menggunakan tanaman atau bahan tanaman yang ada di wilayah Bapak Ibu tinggal. Nah, kelihatannya tanamannya tidak dibatasi ya Pak Syukur ya, tidak dibatasi. Tanaman mulai mungkin kalau yang tinggal di pedesaan, barangkali bulan Maret, April, Mei itu banyak petani yang menanam. Menanam berbagai macam tanaman. Nah, itu kelihatannya kesempatan untuk bisa ya ikut nebeng lah sambil memperkenalkan diri, sambil juga mengenal lebih banyak kegiatan di lapang, di lahan yang ada di petani. Nah, mungkin Bapak Ibu yang tinggal di perkotaan barangkali bisa menggunakan tanaman hias seperti anggrek atau bunga matahari atau tanaman hias yang lain. Jadi tanamannya tidak dibatasi jenisnya, sehingga kami harapkan dapat memudahkan dalam mempelajari teknik itu sampai ke membuat laporan. Ya, tentu kalau ini ada tetap harus keluar begitu ya, keluar dari rumah maksud saya. Nah, ya tetap melaksanakan prokes gitu. Tapi barangkali kejadian pandemi ini di luar Bogor atau di luar Jawa Barat tidak seberat di sini. Jadi artinya Bapak Ibu yang berada di luar Jawa Barat, kondisi pandeminya tidak seberat Jawa Barat atau Bogor. Jadi mungkin lebih leluasa dalam hal melakukan kegiatan di lapang. Ya, saya kira itu Pak Syukur. Ya. Terima kasih. Baik, Bu Desta, terima kasih atas tambahannya tadi Pak Willy juga. Jadi terkait dengan materi untuk yang teman-teman yang berada di kota barangkali tidak leluasa untuk mencari materi lahan. Kalau misalnya kesulitan barangkali bisa menanam juga di pot ya, bisa menanam sendiri setidaknya 4 sampai 5 pot itu sudah cukup itu sebetulnya. Nanam tanaman yang cepat saja berbunga, misalnya kacang panjang itu cepat berbunga. Sebulan itu sudah mulai berbunga. Kacang hijau juga bisa, kacang hijau tapi kecil banget bunganya gitu ya. Ya, jadi kalau kacang panjang itu bunganya cukup besar begitu ya. Jadi misalnya menggunakan tanaman-tanaman yang masih relatif mudah untuk proses persilangannya begitu ya. Kalau Anda sudah terbiasa dengan persilangan tanaman, saya kira bagus untuk tanaman-tanaman yang sulit ya, tadi kacang panjang, kacang hijau, kemudian kacang tanah. Kacang tanah masa belum pernah berhasil kelihatannya. Buncis Bu Siti Marwia itu yang sudah berhasil gitu ya. Saya belum, ya saya masih tanaman yang mudah-mudah gitu ya. Ya kalau misalnya di perkebunan sawit mau kelapa sawit boleh gitu ya, tapi tetap harus ini ya, kalau kelapa sawitnya tinggi kita harus hati-hati. Ya, jadi itu kelompok tanaman menyentuh silang juga. Ya, nah jadi silakan masih diberi kesempatan juga untuk bertanam. Saya kira sebulan 2 bulan ada waktu maksud saya. Ya, silakan pilih tanaman-tanaman yang
cepat ya. Cabai itu 3 bulan, jadi agak relatif lama. 2,5 bulan baru. Kalau cabai hias misalnya Ayesa itu umur sebulan setelah pindah tanam sudah mulai berbunga. Cepat ya. Ya. Jadi kalau cabai milih tanaman yang cabai yang cepat berbunga seperti Ayesa gitu ya. Cabai hias. Bu Mawi, ada yang ingin ditambahkan? Baik, Pak Syukur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali dapat bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Salam jumpa dan salam kenal untuk semuanya. Hanya sedikit menambahkan saja Pak Syukur, barangkali bila ada Bapak dan Ibu yang tertarik untuk mencari tanaman langsung dulu, begitu bagi yang ada di Bogor, ya selain di rumah Pak Syukur, barangkali bisa main-main ke Lewi Kopo. Kami dalam waktu dekat ini akan ada beberapa tanaman yang ditanam, dan itu ya dalam sebulan sudah bisa digunakan untuk bahan persilangan, seperti misalnya kacang hijau. Kacang hijau bunganya lebih kecil dibandingkan kacang panjang, tetapi masih relatif mudah. Sehingga bagi Bapak dan Ibu yang misalnya nanti tertarik untuk melakukan persilangan tapi menanam sendiri, salah satunya kacang hijau saya kira cukup baik untuk direkomendasikan ditanam oleh Bapak Ibu. Kemudian mungkin juga Pak, kalau misalnya tidak menanam, bisa juga ya beli dari toko pertanian gitu tanaman yang sudah berbunga. Misalnya mungkin ada yang menjual cabai hias yang sudah berbunga begitu, bisa dengan 2 jenis yang berbeda, bisa digunakan untuk bahan persilangan jikalau mau mengusahakan sampai seperti itu begitu. Ya, intinya seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, mari kita bersama-sama untuk mencapai mendukung pencapaian pembelajaran mata kuliah ini dengan studi literatur yang baik dan mengefektifkan diskusi yang disediakan melalui WAG misalnya begitu, dengan diskusi dengan mahasiswa juga, dengan dosen juga begitu. Karena dalam kondisi pandemi sekarang ini, dengan sering bertanya di WAG ya semacam sesuatu yang dibenarkan begitu. Tidak akan disalahkan. Kenapa bertanya terus? Bisa berdalih, ya ini fasilitas yang tersedia begitu untuk bertanya terus. Jadi silakan untuk menggunakan WAG secara maksimal untuk berdiskusi tentang topik-topik yang memang dirasa perlu untuk digali misalnya begitu. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bu Siti Maria ya atas tambahannya, saya kira sangat menarik tadi apa yang disampaikan. Kemudian juga teringat juga bahwa Anda tentu perlu alat untuk persilangan. Gitu. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kita sediakan pinset gitu ya, kemudian solatif itu ada semuanya di sini. Tapi sekarang kan tidak mungkin kita kirim satu-satu ke Bapak Ibu semua begitu ya. Saya lihat di online itu murah sekali. Saya baru beli pinset yang runcing harganya 3.000. Saya beli 20, 3.000. Kenapa saya beli 30? Karena sering hilang di rumah ini. Tadi pakai anak-anak, tadi macam-macam gitu. Jadi saya beli itu di online. Nanti kalau perlu saya kirimkan linknya gitu ya, beli di Tokopedia ya. Gratis ongkos kirim, ditambah juga fee voucher gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang agak relatif mahal, yang ujungnya bergerigi tapi runcing. Pilih yang runcing ya, jangan yang tumpul di ujungnya. Ada juga relatif mahal itu 50.000. Biasanya kita memang untuk keperluan praktikum kira-kira yang harganya 25.000 ya Bu Mawi ya. Kira-kira segitu biasanya kita agar awet gitu ya. Dan juga ada kriteria-kriteria tertentu yang bisa kita gunakan pinset. Nah, tapi tadi ada yang harganya 3.000, ada yang harga 5.000, ada yang harga 15.000. Tadi saya sengaja beli toko-toko itu saya beli semua, cari yang kira-kira pas gitu ya. Jadi berbagai macam pinset saya punya nih sekarang. Karena kan dengan gambar saja tidak terlalu leluasa kita melihat
persis seperti apa. Dibilang runcing, ternyata runcingnya beda dengan yang saya maksud. Tidak ada gerigi di ujungnya sehingga susah untuk memegang. Ada geriginya tapi tumpul. Jadi macam-macam ketika nyampe ke sini ketahuan ini si Adel malah bawa pincet, ketika dengar pincet malah dibawain pincet sama dia. Pincet yang seperti ini baru datang. Nah, jadi saya kira tidak terlalu mahal lah Bapak Ibu ya. Jadi itu pun tidak diserahkan kepada kami kan. Tetap disimpan oleh Bapak Ibu itu materinya. Jadi pasti akan bermanfaat. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan dan diskusi terkait dengan materi yang lain sebelum Rahman ya. Terkait dengan materi yang lain, jadi misalnya nanti kalau diperlukan untuk jagung itu penyungkupan menggunakan kertas dan lain sebagainya, itu saya kira tidak terlalu ini ya, tidak terlalu mahal juga. Kecuali kalau kelapa sawit memang pakai karung ya, karungnya juga karungnya khusus gitu ya. Tapi kita juga pernah buat itu karung khusus untuk persilangan kelapa sawit di Cikabayan gitu ya. Harus pakai karung, tidak menggunakan selatip. Silakan Mas Rahman. Ya Pak, izin bertanya, untuk yang tadi membuat panduan persilangan itu, apakah hanya dari satu komoditas saja atau harus beberapa komoditas yang mewakili tipe penyerbukan, Pak? Ya tadi tuh, karena ada 3 orang berarti masing-masing satu lah gitu ya. Mewakili, kalau bisa mewakili lah gitu ya. Kalau bisa mewakili. Jadi kelompok tanaman menyerbu sendiri kan banyak sekali. Kelompok intermediate tadi memang tidak banyak intermediate gitu ya. Ada cabai, ada sorghum, ada berapa. In case tidak bisa mendapat tanaman-tanaman itu, nggak apa-apa menurut saya sih. Yang penting bisa identifikasi kira-kira pola tanamannya seperti apa. Jadi misalnya ada yang mengerjakan padi, relatif sulit, ada yang mengerjakan kacang panjang, walaupun sama-sama menyerbu sendiri, tapi kan beda ininya, jenis bunganya begitu ya. Kemudian ada juga yang kastrasi dan emaskulasi bisa dilakukan satu waktu misalnya ya, seperti cabai, tomat itu bisa satu waktu, walaupun tomat menyerbu sendiri satu waktu bisa pagi gitu, bisa lakukan kastrasi emaskulasi. Tapi ada yang tidak bisa satu waktu ya, jadi kastrasi emaskulasi sore, kacang-kacangan kemungkinan sore, persilangannya pagi gitu ya. Nah itu. Jadi kalau tadi memungkinkan untuk 3 kelompok itu menyerbu sendiri, menyerbu silang dan intermediate. Kalaupun tidak, 3 tanaman itu adalah dari kelompok tanaman atau dari perform pembungaan yang berbeda, misalnya seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Prof, ada lagi yang lain? Izin bertanya. Mas Andi ya, Andi Agus Cahyono. Silakan. Ya, Prof, izin bertanya, untuk tanamannya itu apakah antar kelompok itu boleh sama ataukah harus berbeda, Prof? Boleh sama, kalau berbeda nanti akan susah nanti. Oh. Boleh sama. Ya, kalau memang ideal kan 12-nya berbeda-beda, tapi kan akan susah mencari tanamannya ya. Walaupun sama kan dari perspektif yang berbeda, kemudian cara membuatnya berbeda, fotonya berbeda, videonya berbeda, begitu ya. Akan beda lah nuansanya. Baik, terima kasih, Prof. Anda bisa lihat misalnya video-video punya persilangan pada cabai, ada versi saya, ada versi-versi yang lain, itu di YouTube kan banyak tuh. Itu beda, walaupun sama-sama cabai itu beda. Hasilnya juga beda. Saya kira nggak masalah. Baik, terima kasih banyak, Prof. Ada lagi yang lain? Cukup cepat ya. Saya kira sudah cukup jelas. Atau ada yang ingin menambahkan kira-kira topik apa lagi yang akan ditambahkan atau digantikan gitu ya. Topik praktik kemandirinya gitu ya. Nah, ini kan terkait dengan etika gitu ya. Saya tidak tahu nantinya ya. In case nih ya, data-data itu layak untuk dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi, nanti kita bisa diskusikan kepada sumber datanya. Ya, karena kalau kita lihat etika publikasi ilmiah, masing-masing orang yang ditulis di situ harus punya kontribusi, itu yang pertama. Dan dibalik, yang ada di situ, yang tidak ada kontribusinya jangan sampai ada di situ.
Kadang-kadang terbalik, yang tidak ada kontribusinya ada di situ, yang ada kontribusinya malah tidak ada di situ. Terbalik-balik. Nah, jadi terkait dengan etika itu, lalu kemudian berapa persen kontribusinya? Nah, ini ada bukunya tentang etika publikasi. Kita bisa identifikasi lebih dari 30% kontribusinya dia berhak sebagai penulis pertama. Ada berapa persen kontribusinya? Yang paling banyak kontribusinya berhak sebagai penulis pertama, misalnya seperti itu. Ya, kurang dari sekian persen tidak berhak sebagai penulis. Misalnya dia hanya konsultasi pengolahan data gitu, belum berhak itu sebagai penulis ya, hanya konsultasi saja. Tapi kalau sudah mulai ngolah data, kemudian mulai sumbangan pembahasan, udah berhak itu. Ya. Misalnya ada yang tanya kepada Pak Willy, Pak Willy, kalau saya punya data seperti ini, bagusnya diolah menggunakan software apa, gitu ya? Kata Pak Willy, menggunakan itu R, itu bisa. Tidak bisa Pak Willy masuk ke dalam sebagai penulis. Masih hitungannya masih sangat jauh ininya Pak, dari ketentuan minimal. Betul, Pak. Ini juga Anda harus tahu ya bagaimana. Karena ini terkait dengan ada sumber data nanti akan kita berikan. Jadi Anda harus tahu juga etika mempublikasikan. Ya. Kalau boleh, datanya ya? Dari masing-masing atau kita berikan Pak Sukur? Data yang kita berikan. Jadi dari kita. Jadi Bapak Ibu yang akan menyumbangkan data dan boleh nanti dipublikasikan, mohon diberitahukan. Ya. Karena ada beberapa jurnal juga yang tidak mempermasalahkan umur data. Nah, kalau misalnya umur data, saya banyak sekali data-data, ada ratusan banyak ya. Ada puluhan data yang umurnya sudah kadaluarsa, yang sebetulnya bisa dipublikasi beberapa jurnal yang tidak mempermasalahkan umur. Jurnal-jurnal internasional tidak mempermasalahkan umur. Tapi kalau JAI itu mempermasalahkan umur data maksimum 5 tahun. JAI Horti itu maksimum 5 tahun. Jadi banyak data yang sudah kadaluarsa di kita yang bisa dipublikasi tapi tidak di JAI misalnya. Nah, tidak menggunakan tahun jadi ya. Biodiversitas tidak menggunakan tahun nggak masalah. Jadi kapanpun juga kita tidak menyebutkan kapan penelitiannya, diterima juga. Tapi kalau JAI wajib, ini ada ketua editor pelaksana, wajib mencantumkan kapan penelitian itu dilakukan. Ada umur data. Nah, jadi kaitan dengan itu nanti kalau layak dipublikasi, saya kira ini bisa ada kredit tertentu juga kita bisa publikasi. Nanti kalau ada mahasiswa yang sumber data kita masukkan saja karena dia yang membangkitkan data misalnya sebagai penulis begitu. Ya. Ada kalau misalnya bisa di jurnal internasional bereputasi, ya bagus sekali ya Pak Willy. Kalau bisa masuk ke biodiversitas, terkarakterisasi tadi bisa masuk ke biodiversitas sebetulnya. Iya. Nah, kalau ada 20-30 genotip, saya punya itu karakterisasi untuk 30 genotip pada cabai yang datanya sudah kadaluarsa, bisa Anda olah menggunakan biodiversitas, masuk ke biodiversitas. Misalnya seperti itu. Saya memberikan bagus sekali Pak. Dan semangat kalau misalnya Bapak Ibu nanti mampu sampai ke menerbitkan di jurnal. Jadi praktikum dapat, nilai dapat, artikel dapat gitu ya. Meskipun bukan untuk naik pangkat nggak masalah juga kan. Tapi sebetulnya kalau Anda bukan tugas belajar, ini kaitan dengan kenaikan pangkat dosen ini, kalau bukan tugas belajar itu bisa dipakai untuk kenaikan pangkat. Karena bukan topik skripsi, bukan topik tesis, bukan topik disertasi. Boleh untuk kenaikan pangkat. Ya, tapi kalau topik disertasi tidak bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Ada di luar itu boleh. Nah, maka itu yang kita harapkan bahwa formatnya adalah format jurnal. Sehingga selain latihan juga bisa dipublikasi. Setidaknya jurnal nasional terakreditasi Sinta 6 itu tidak terlalu ketat. Sinta 5 itu tidak terlalu ketat. Bisa dicari di web yang di web Sinta. Kira-kira terbitnya di Sinta 3, Sinta 4, 5, 6 bahkan sampai 3. Ya. Bahkan Sinta 2 pun ada juga yang tidak mempermasalahkan data. Saya tidak tahu, ya kalau tidak salah jurnal Tropical Crop Science itu tidak mempermasalahkan umur data ya. Saya tidak tahu, kelihatannya enggak gitu ya. Jadi bisa itu Sinta 2 itu ya. Ada lagi? Kalau tidak nanti kami akan cek ya. Sekarang belum isi presensi ya. Nanti kami akan isi terkait ini kan kita ada 3 kelas paralel ya. 3 kelas paralel itu dibagi, jadi dosen-dosennya akan masuk ke dalam 3 kelas paralel. Jadi ada ketentuannya bahwa 1 kelas paralel 1 dosen.
yang mengisi. Jadi kalau ada lima dosen yang hadir, harus berbagi kira-kira siapa yang mengisi presensi pada hari ini gitu ya. Nah ini tadi Mas Arya sudah membuat draftnya, kira-kira hari ini siapa yang mengisi minggu depan, sehingga total 14 kali pertemuan itu kita berbagi siapa saja yang mengisi presensi pada minggu itu. Ya. Pak Arya, grup dosen